Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari perawat Puskesmas Suliang. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Munifah sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara penyuluhan ini. Lalu di sini ada kawan-kawan saya, ada perawat Najmi dan juga ada perawat Nasabila. Tema yang akan kami bahas yaitu mengenai imunisasi pada anak. Sudah tak asing ya Ibu mendengar kata imunisasi? Seberapa penting sih imunisasi pada anak? Lalu apa saja jenis-jenis imunisasi? Dan juga penyakit apa yang dapat dicegah melalui imunisasi? Insya Allah semuanya akan kita bahas melalui acara ini. Waktunya sekitar 30 menit ya Ibu-Ibu. Adapun susunan acaranya yaitu pembukaan, materi inti, tanya jawab, dan juga penutup. Saya harap para peserta dapat memperhatikan dengan baik dan juga tidak meninggalkan ruangan sebelum acara selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya pada acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara inti atau acara pembacaan materi yang akan disampaikan oleh perawat Najmi. Saya persilahkan. Oh ya, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, di sini ada. Baik, yang pertama itu ada pengertiannya. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpapar penyakit tersebut, bayi tidak menjadi sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Lalu ada tujuannya juga. Program imunisasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit, mencegah kematian bayi, serta anak yang disebabkan oleh yang sering berjangkit. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat ya, Bu. Yang pertama itu ada untuk anak, yang kedua untuk keluarga, yang ketiga juga untuk negara. Nah, yang pertama ini untuk anak, mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian pada anak. Terus yang kedua ini ada untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. Imunisasi juga mendorong persiapan keluarga yang terencana ya Bu, agar sehat dan berkualitas. Lalu yang ketiga itu ada untuk negara, memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Baik, selanjutnya materi yang penyakit bisa dicegah dengan imunisasi akan dibahas oleh Ibu Nasabila ya, Bu. Terima kasih kepada perawat Najmi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Apa saja sih penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi? Yang pertama ada penyakit polio. Nah, penyakit polio ini disebabkan oleh virus. Penyakit ini tuh sangat mudah
tertular, sangat mudah menular melalui air liur, dan tanda-tanda awalnya anak itu bisa demam, batuk, dan menjadi sangat rewel. 2 hari kemudian, leher anak itu bisa menjadi kaku, sakit kepala, bagian kaki juga bisa terasa kaku. Lalu hari selanjutnya, salah satu kaki atau bagian lengan menjadi lemas atau lumpuh. Walaupun bisa disembuhkan, tetapi akan cacat seumur hidup. Nah, kelumpuhannya juga dapat terjadi pada otot pernafasan, sehingga anak ini menjadi sulit bernafas. Polio ini tidak dapat diobati, namun dapat dicegah dengan imunisasi. Lalu yang kedua ada penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan sangat menular melalui pernafasan. TBC ini bisa terjadi pada paru-paru, bisa juga pada tulang, meningitis atau radang pada selaput otak, dan dapat menyerang seluruh organ lain di tubuh manusia. Anak ini apabila terserang TBC dapat menderita cacat atau bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk penyakit yang ketiga ada penyakit campak. Penyakit ini biasanya mewabah dan disebabkan oleh virus yang bernama Morbilli. Penyakit ini tuh menyerang selaput lendir dan kulit. Ciri-cirinya anak itu bisa demam 3-5 hari disertai batuk dan pilek. Kemudian timbul kemerahan dimulai dari belakang telinga, menjalar ke leher, ke muka, ke dahi, dan ke seluruh tubuh anak. Komplikasi yang dapat ditimbulkan penyakit ini bisa radang otak dan radang paru. Nah, yang keempat ada penyakit difteri. Penyakit ini sangat menular dan disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae. Penyakit difteri ini menyerang di daerah mukosa dengan ciri-ciri anak nih demam tinggi pada hari kelima, dan anak terlihat semakin hari semakin lemas, semakin seperti sakit berat. Lalu di bagian lehernya akan membesar, tonsil atau amandelnya membesar, diselimuti lapisan berwarna abu-abu. Nah, yang apabila kita sentuh akan menyebabkan berdarah, akan mudah berdarah, dan bisa menutupi saluran nafas sehingga suara anak ini hilang dan sesak nafas, bahkan bisa terjadi kematian. Lalu ada penyakit pertussis. Nah, penyakit batuk ini disebabkan oleh Bordetella pertussis, menyerang anak-anak selama kira-kira 100 hari. Diawali dengan batuk dan pilek, yang berlangsung mungkin sekitar 7-14 hari. Kemudian akan diikuti dengan batuk. Satu kali tarikan nafas ini diikuti 10-20 kali batuk beruntun, kemudian akan muntah. Jika tidak diobati, penyakit ini dapat mengakibatkan radang paru-paru sehingga anak bisa menjadi batuk darah, dapat juga terjadi kerusakan otak sehingga anak dapat kejang, dapat pingsan, bahkan juga dapat terjadi kematian. Lalu ada penyakit tetanus. Nah, penyakit tetanus ini disebabkan oleh Clostridium tetani yang dapat bertahan hidup bertahun-tahun di tanah yang lembab di tubuh dan dapat juga tumbuh di kotoran hewan. Penyakit ini menyerang di segala usia dengan gejala kejang pada otot muka, mulut itu dapat terkunci, leher dan tulang belakang serta punggung juga menjadi kaku, perut kram dan keras seperti papan, serta anggota gerak ini menjadi kejang. Pada bayi baru lahir atau bayi di sekitar umur 5-28 hari, mendadak tidak mau menyusui lagi karena mulutnya itu kaku. Dan penyakit yang terakhir ada penyakit hepatitis B. Ciri-cirinya adalah mual muntah dan kadang terjadi perubahan warna kulit. Warna kulitnya menjadi kuning. Penyakit ini berlangsung secara menahun dan akan mengakibatkan kanker hati di kemudian hari apabila tidak diobati. Lalu untuk materi selanjutnya mengenai jenis imunisasi akan dijelaskan oleh Perawat Najmi. Kepada Perawat Najmi, saya persilahkan. Aduh, susah ya guys. Baik, di sini ada jenis imunisasi. Yang pertama itu ada imunisasi polio. Imunisasi polio ini dapat menimbulkan kekebalan terhadap penyakit poliomielitis dan diberikannya itu dengan cara diteteskan dalam mulut bayi. Imunisasi
Kalau ini hampir tidak mempunyai efek samping ya Bu, namun kadang anak bisa juga menderita diare setelah imunisasi polio. Lalu yang kedua itu ada imunisasi BCG atau disebut Bacillus calmette-guerin. Dapat menimbulkan kekebalan terhadap penyakit TBC atau tuberkulosis. Dan diberikannya ini melalui penyuntikan pada daerah lengan atas bayi. Efek sampingnya itu 1 minggu setelah imunisasi akan terjadi kemerahan dan pembengkakan kecil pada daerah suntikan, yaitu di lengan atas pada bayi. Menimbulkan bekas dan kadang-kadang bernanah seperti bisu kecil, namun dapat sembuh dengan sendirinya. Jarang dijumpai efek samping lain akibat imunisasi BCG. Namun dapat juga terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening yang akan sembuh sendiri pada daerah ketiak atau leher. Lalu yang ketiga itu ada imunisasi campak. Imunisasi campak ini menimbulkan kekebalan terhadap penyakit campak ya Bu, dan diberikannya ini melalui penyuntikan pada daerah lengan atas. Efek sampingnya itu imunisasi campak dapat menyebabkan diare, kemerahan dan gatal, dan konjungtivis atau disebut radang selaput mata. Anak juga mungkin akan demam setelah 4-10 hari penyuntikan. Bisa diberikan obat penurun panas selama anak merasakan panas ya Bu. Lalu yang keempat ada imunisasi DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Dapat menimbulkan kekebalan terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Dan diberikannya ini melalui penyuntikan pada daerah paha atas bayi. Efek sampingnya itu kebanyakan anak akan demam setelah mendapatkan imunisasi DPT. Namun panas tubuh akan turun dalam 1-2 hari. Dan akan terjadi kemerahan dan bengkak pada daerah suntikan. Keadaan ini tidak berbahaya dan akan sembuh dengan sendirinya. Jika demam tinggi, berikan obat penurun panas yang diberikan oleh petugas kesehatan. Lalu yang kelima itu ada imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B ini dapat menimbulkan kekebalan terhadap penyakit hepatitis B. Diberikan melalui penyuntikan di paha atau di lengan atas. Dan efek sampingnya itu setelah pemakaian biasanya tidak ada efek samping yang berarti. Baik, selanjutnya jadwal imunisasi akan dijelaskan oleh Ibu Nasabila. Baik, terima kasih kepada Perawat Najmi. Di sini untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan jadwal imunisasi wajib dari pemerintah yang bisa ibu-ibu ikuti. Yang pertama, untuk imunisasi hepatitis B1 itu biasanya diberikan pada bayi umur 0-7 hari. Biasanya dilakukan 2-3 jam setelah pemberian vitamin K atau pada saat bayi akan pulang ke rumah. Lalu untuk vaksin atau imunisasi BCG dan polio 1 akan diberikan pada bayi umur kurang dari 2 bulan. Untuk imunisasi DPT HB combo 1 dan polio kedua itu pada bayi umur 2 bulan. Untuk DPT HB combo kedua dan polio ketiga akan diberikan pada bayi umur 3 bulan. Untuk DPT HB combo ketiga dan polio keempat akan diberikan pada bayi umur 4 bulan. Dan untuk campak akan diberikan pada bayi umur 9 bulan. Nah, ada juga imunisasi booster. Biasanya diberikan pada umur anak 6 tahun, dan imunisasi booster ini terdiri dari imunisasi untuk penyakit difteri dan tetanus. Baik, untuk pemaparan materinya sudah selesai ya Ibu-Ibu, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Perawat Nasabila dan juga Perawat Najmi yang telah menyampaikan materinya. Bagaimana nih Ibu-Ibu, apakah sudah paham atau masih bingung nih dengan materi yang tadi disampaikan? Kalau masih ada yang belum dipahami, kita masuk pada sesi tanya-jawab ya. Saya persilahkan kepada Ibu-Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, dimohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu ya dan menyebutkan nama ya Bu. Baik, Ibu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Alia Sabila. Izin bertanya, bagaimana bila imunisasi tertunda atau mundur dari jadwal? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Devia ya. Jika imunisasi telat beberapa hari dari jadwal atau melewatkan imunisasi yang seharusnya anak dapatkan, segera konsultasi ke dokter ya Bu. Biasanya dokter akan menganjurkan anak untuk melakukan imunisasi susulan. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah jelas ya, Ibu Deviana, pertanyaannya sudah dijawab oleh perawat Najmi. Selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Baik, dengan siapa ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Haliza, izin bertanya, bolehkah menunda imunisasi anak saat pandemi COVID-19 seperti ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Syifa atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya, Bu. Mungkin sebagai orang tua kita sangat wajar ya jika khawatir untuk membawa anak kita mengikuti program imunisasi dari pemerintah ketika pandemi COVID-19 ini belum selesai. COVID-19 ini memang mudah sekali menular, apalagi anak-anak termasuk ke dalam kategori yang rentan terjangkit penyakit COVID-19 ini. Namun menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, mereka ini menegaskan bahwa program imunisasi dasar anak sangat penting untuk menjaga anak dari resiko terkena penyakit menular pada masa yang akan datang. Selain orang tua yang mungkin enggan membawa anaknya untuk mengikuti imunisasi, penyebab penurunan itu juga dikarenakan terhentinya sejumlah layanan posyandu dan puskesmas di beberapa wilayah akibat pandemi COVID-19 ini. Bagaimana Ibu? Jawabannya sudah cukup jelas ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab ya. Kita sudah berada di penghujung acara. Kami harap dengan adanya penyuluhan imunisasi ini dapat memberikan keyakinan kepada ibu-ibu bahwa sangat penting imunisasi pada anak karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih pada ibu-ibu atas waktu dan perhatiannya. Saya mewakili teman-teman meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.